Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Hairunisa, NPM 1911011014 dari Prodi S1 Manajemen. Saya Baginda Mulyaman Simatupang dengan NPM 1911011036. Perkenalkan, nama saya Valencia Rusli dengan NPM 19110110056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Dewi Syamsuria, NPM 1911011064 dari S1 Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Florentina Jessica Karnesia, NPM 1911011066. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran di panggung global. 1. Ada efek rumah kaca. 2. Pemanasan global. 3. Musim semi Arab. Musim semi Arab adalah gelombang revolusi untuk unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Lalu ada perdagangan dunia. Perdagangan dunia mengacu pada arus barang dan jasa di antara berbagai negara, dan tidak semua negara berpartisipasi secara setara. Langkah dalam proses keputusan untuk memasuki pasar global. Ada 4. Langkah pertama, apakah akan go global? Kedua, pasar mana yang akan dimasuki? 3. Tingkat komitmen. 4. Bagaimana mengadaptasi strategi bauran pemasaran dengan cara melokalkan dan standarisasi. Memahami gambaran besar pemasaran internasional. Pengambilan keputusan pemasaran semakin dipengaruhi oleh pertimbangan global. Dengan memahami faktor-faktor yang terlibat dengan arus perdagangan global, menginformasikan proses keputusan. Lalu menyesuaikan bauran pemasaran global dengan 3 keputusan. Keputusan promosi, lalu keputusan harga. Dengan zona perdagangan bebas. 2. Pasar abu-abu, yaitu pasar untuk barang dan jasa yang dijual oleh pihak luar tanpa izin dari pabrikan asli atau pemerek milik dagang. Ketiga, ada dumping. Lalu keputusan tempat dan distribusi. Mengubah bauran pemasaran global dan strategi produk. Keputusan produk dengan cara perpanjangan lurus, adaptasi produk, penemuan produk, dan penemuan mundur. Terima kasih. Keberlanjutan. Pemasar berhasil dengan melakukan yang baik. Banyak yang percaya keberlanjutan bukan lagi pilihan. Perusahaan harus fokus pada triple bottom line. Keberlanjutan seringkali merupakan bisnis yang masuk akal. Keputusan atau etis berkelanjutan di dunia nyata. Pertama, zombie smartphone. Cedera dan kematian meningkat karena orang berjalan dan mengirim pesan. Mengembangkan bauran pemasaran yang berkelanjutan, sasaran strategi pemasaran, pelanggan ramah, strategi produk, pemasok perdagangan yang adil, strategi harga, strategi tempat atau distribusi, strategi promosi. Perilaku konsumen berkelanjutan. Yang pertama, pendekatan berkelanjutan yang tidak berakhir dengan perbaikan dalam proses manufaktur. Pemasaran perlu memotivasi pelanggan. Konsumen dapat menjadi bagian dari praktik pemasaran yang berkelanjutan. Etika adalah pekerjaan pertama dalam perencanaan dan pemasaran. Tindakan pemasaran tidak dapat membangun hubungan jangka panjang jika tidak terbukti tidak etis. Konsekuensi dari standar etika yang rendah dapat merusak perusahaan dan manajer. Pemegang saham bisa kehilangan investasi, pekerjaan mungkin hilang, keyakinan dalam perekonomian menderita. Pentingnya praktik pemasaran etis. Etika bisnis adalah nilai-nilai dasar yang memandu perilaku perusahaan. Apa yang merupakan perilaku etis seringkali berbeda untuk orang yang berbeda. Filsafat etika memandu bagaimana orang membuat keputusan seperti itu. Kode etik adalah standar tertulis yang harus diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dasar orientasi pemasaran yang dibentuk dengan baik adalah hubungan pelanggan yang kuat. Pemasar harus berhubungan dengan pelanggan, menginformasikan, melibatkan, dan mungkin bahkan mendorong mereka proses tersebut.
Perusahaan berpusat pada pelanggan yang mempunyai keahlian dalam membangun hubungan pelanggan, bukan hanya produk mereka ahli dalam rekayasa pasar. A. Nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan yaitu selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan yaitu nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, dalam kurung produk atau jasa, personel, dan citra. Total biaya pelanggan yaitu kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar atau moneter, waktu, energi. B. Menghantarkan nilai pelanggan. 1. Loyalitas komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. 2. Proposisi nilai, yaitu kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. 3. Sistem penghantaran nilai, meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam berproses memperoleh dan menggunakan penawaran. C. Total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Kinerja lebih kecil daripada ekspektasi sama dengan tidak puas. Kinerja sama dengan ekspektasi sama dengan puas. Kinerja lebih besar daripada ekspektasi sama dengan sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi sama dengan pelanggan kecewa. Ekspektasi terlalu rendah sama dengan perusahaan tidak menarik cukup pembeli. D. Mengamati kepuasan. 1. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan yaitu dengan kepuasan pelanggan. 2. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan yaitu survei berkala tingkat kehilangan pelanggan, pembelanjaan misterius. 3. Pengaruh kepuasan pelanggan. 4. Keluhan pelanggan. E. Kualitas totalitas fitur karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam kurung American Society for Quality Control. Kualitas produk atau jasa. F. Pelanggan perusahaan, yaitu nilai seumur hidup pelanggan, aturan Pareto. 20-80 sama dengan 20% pelanggan menghasilkan 80% lebih laba perusahaan. Selanjutnya ada nilai seumur hidup pelanggan yang menggambarkan nilai sekarang bersih atau net present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Lalu ada CRM atau kepanjangannya Customer Relationship Management yang artinya adalah manajemen hubungan pelanggan, yaitu proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalisasi loyalitas pelanggan. Lalu ada pemasaran satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda. Kedua, mengidentifikasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai untuk perusahaan Anda. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat. Yang terakhir, yaitu memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada tiap pelanggan. Lalu ada cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wallet atau pangsa dompet, cross-selling atau penjualan silang, dan upselling atau penjualan ke atas. Yang keempat, yaitu membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan, atau menghilangkan mereka. Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Selanjutnya, yaitu beberapa cara membangun loyalitas. Pertama, yaitu berinteraksi dengan pelanggan. Kedua, mengembangkan program loyalitas.
Ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Keempat, menciptakan ikatan institusional. Selanjutnya, pemasaran database. Ada 2 jenis. Yang pertama, isi ideal database konsumen terdiri dari daftar alamat surat menyurat dan kontak, transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, cookies, demografis, psikografis, dan media grafis. Yang kedua yaitu isi ideal database bisnis. Terdiri dari transaksi masa lalu, volume harga, dan masa lalu, nama tim pembelian, status kontak saat ini, perkiraan bagian pemasok, pesaing, kekuatan dan kelemahan kompetitif, dan praktik, pola, dan kebijakan pembelian. Selanjutnya yaitu penggalian data. Penggalian data digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database yaitu mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan serius. Lalu yang selanjutnya adalah ketidaklayakan pembangunan database, yaitu 1. Produk yang dibeli 1 kali seumur hidup, 2. Pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek, 3. Penjualan unit sangat kecil, dan 4. Biaya pengumpulan data sangat tinggi. Lalu, masalah pemasaran database dan CRM. 1. Yaitu proses membangun dan mempertahankan database membutuhkan investasi besar. 2. Sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi pelanggan menggunakan informasi yang tersedia. 3. Tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan. 4. Asumsi di belakang CRM tidak selalu benar. Lalu, bahaya utama CRM. 1. Implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. 2. Menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. 3. Asumsi bahwa makin banyak CRM makin baik. 4. Mengintai pelanggan.